Dan biji pelirnya juga kena, itu akhirnya besok setelah dewasa dia jadi mandul. Jadi masih aman, masih asalkan payudaranya juga udah tumbuh, kemudian bulu ketiaknya udah muncul. Saya kalau ngomong mau vulgar tapi jaga hati-hati kepada orang lain, ternyata malah lebih vulgar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini keluarga-keluarga muda, sahabat muda, juga boleh yang senior. Kalau saya bilang mau tua itu agak berat ya. Keluarga-keluarga senior, kita ketemu lagi di podcast kita, Diagnosa, Dialog Ringan, Obrolan Santai, dan tamu kita tetap istimewa, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Karena biasa. Bukan istimewa atau terlalu banyak problemnya, Pak? Loh, istimewa orangnya dan istimewa problemnya. Iya, jadi kasus-kasusnya kalau kemarin kayak episode sebelumnya kan ya orang stunting terus hamil melahirkan di usia yang sudah risiko tinggi. Ya kalau sekarang ini kan kita sepakat mau bicara tentang kesehatan reproduksi gitu. Nah, mungkin Mbak Kade bisa ceritalah ini sebagai perempuan yang sudah luar biasa pengalamannya segudang ya tentang bagaimana dinamika ini anak-anak remaja kita kan juga banyak yang bertanya-tanya ini generasi remaja, generasi berencana kita tentang kesehatan reproduksi. Ya. Benar Pak. Jadi karena saya punya anak gadis yang juga kemarin saya dorong supaya nggak takut suntik serviks. Kan ada imunisasi. Ada imunisasi kan. Cervical cancer. Cervical cancer karena memang kita juga di RDP kemarin kan kita bahas anak usia kelas 5 dan kelas 6 saja. Karena Amora terlambat, dia kelas 7, jadi disuntik. Dia mandiri. Nah sekarang udah ada brand yang khusus tuh, dokter katanya cuma 2 kali shot aja. Iya, memang sekarang ini ada berbagai macam merek vaksin ya, meskipun kita tidak boleh menyebut ya. Tapi kenapa kalau 2 mengurangi intensitasnya nggak? Karena katanya kan harus 3 kali berkala. Sebetulnya memang ada ya vaksin, sejak dulu ada yang vaksin untuk cervical cancer ini sudah dikembangkan, ada yang hanya 2 kali, 2 kali suntikan. Hanya memang pemberiannya itu timingnya itu harus tepat ya. Tadi kalau perempuan-perempuan usia 10 tahun itu sudah boleh diberikan, itu kemudian itu kan melindunginya long term ya, bisa untuk jangka panjang. Dan saya senang Bu Kadim punya perhatian juga memberikan contoh loh, tidak hanya bicara di Komisi 9 tapi beri contoh anaknya dilindungi dengan vaksin. Dan memang di Indonesia itu ada sesuatu yang beda dengan negara lain. Dalam hal ini di negara maju itu kanker mulut rahim itu sedikit. Di Indonesia kanker mulut rahim itu juara 2 setelah kanker payudara. Nah, karena kita salah satunya tidak rajin pap smear, tidak rajin deteksi dini, dan tidak 6 bulan per 6 bulan ya Pak, harus rajin. Ya paling tidak 1 tahun lah ya. Tapi kalau kita kan juga kesadaran untuk vaksin kanker mulut rahim kan juga masih rendah. Makanya kalau Mbak Kade begitu, ini sekaligus mendorong lah remaja-remaja kita, perempuan-perempuan kita jangan segan-segan untuk memikirkan pencegahan kanker mulut rahim. Karena preventif ya, mencegah lebih baik untuk daripada menyembuhkan. Dan saya yakin ibu-ibu sekarang tuh jadi nggak tahu, saya tuh melihat ibu-ibu muda yang namanya tuh Mahmud. Dokter. Mama-mama muda. Mama muda. Kok dokter ini sih semangat banget sih kalau tahu yang muda. Itu kan temannya kelamut, kelapa muda itu. Dokter, ya ampun. Jadi mama-mama muda sekarang itu kayaknya saya tuh ngeliat tuh. Saya dokter kebidanan loh, jadi kan saya wajar tuh. Kan pasien-pasien saya kan mesti mama muda semua. Jadi kalau mama muda sekarang ini saya angkat topi, saya apresiasi sekali. Maksudnya dibandingkan saya zaman dulu, mereka itu sekarang kayaknya
bangga jadi kayak juru kampanye untuk menyusui pejuang imunisasi, pejuang ASI, lalu mereka juga dengan teliti gitu ya, buku imunisasi anaknya tuh dibawa, dilabelin, dan mereka walaupun mama-mama muda ini kan ya anak yang mungkin banyak tugas dan kerjanya, sehingga asisten rumah tangganya juga dipastikan rajin untuk jangan sampai lupa kontrol check up dokter. Nah dok, ini kan penyebab kematian tertinggi kita kan memang untuk kanker ya, untuk kanker juara satunya kanker payudara. Penyebab kematian perempuan karena kanker juara satunya kanker payudara, juara duanya adalah kanker mulut rahim. Dan saya memang sedih karena banyak juga teman saya yang harus pergi dengan sebetulnya terlambat untuk mendeteksi. Betul. Gitu. Kalau dokter ada saran yang paling sederhana aja. Kalau saya jelas, saya doa dalam doa-doa saya dijauhkan dari kemalasan di hari tua. Jadi makanya saya tuh olahraga dari muda dan lain-lain. Karena doanya supaya usia panjang tapi produktif. Ya, lalu ya karena mama juga ada sakit stroke. Jadi kan walaupun mama ini superwoman tapi tiba-tiba harus nggak optimal di usia tuanya tuh kan saya sedih. Jadi artinya saya sudah ada contoh. Nah, makanya jangan sampailah. Benar. Jadi pola hidup sehat, berolahraga, konsumsi makan yang baik, dan tidur yang deep sleep yang sebetulnya nggak perlu harus jangka panjang lama, cuman yang bisa besok itu kita sehat dan aktif lagi. Kalau anggota Komisi 9 itu bahasa tidur aja pakai jangka panjang, jangka pendek. Karena biasa membicarakan APBN. Rencana jangka pendek. Iya dok. Tapi pertanyaan Mbak Kade bagus sekali, karena apa? Karena kanker mulut rahim itu bagaimana cara mensikapi, mencegahnya, pola hidup sehatnya. Ini mumpung ada banyak keluarga muda dan juga yang muda-muda, remaja-remaja, hati-hati bahwa perempuan-perempuan itu memang usia nikah ya atau usia kontak seksual yang sehat itu adalah 20 tahun ke atas ya. Karena risiko kanker mulut rahim meningkat pada kontak seksual yang lebih awal. Misalkan mohon maaf, mungkin ada 14 tahun, 15 tahun belum sudah ada sexual intercourse ya. Sampai jadi, dokter pernah baca nggak headline yang di Jawa Barat sampai dibilang 80% semuanya melakukan itu. Yang minta, sampai Pak mantan gubernurnya juga klaim. Bahkan yang minta dispensasi nikah itu alasannya 80% karena sudah hamil duluan ya. Ini kan yang tadi Mbak Kade tanyakan bahwa kalau mencegah kanker mulut rahim, satu itu harus dicegah juga itu supaya tidak bukan nikah usia muda loh. Saya ngomongnya jangan kawin usia muda itu ya. Karena itu risiko. Kemudian risiko kedua itu seks bebas ya. Ketika ganti-ganti pasangan, seks bebas itu juga mendatangkan risiko. Kemudian sekarang ada human papillomavirus ya. Ada virus yang bisa menyerang kita dan kemudian membuat mudah kanker mulut rahim. Makanya tadi kalau Mbak Kade cerita tentang vaksin, sebenarnya vaksin itu untuk mencegah agar kita kebal dari human papillomavirus, HPV lah, virus itu. Nah ini cara mencegahnya perilaku seks sehat, kemudian imunisasi sudah betul, dan jangan terlalu banyak anaknya, mohon maaf itu karena terlalu jarak, terlalu dekat, terlalu sering juga menjadi risiko untuk terjadi kanker mulut rahim. Bayangkan ya, mulut rahim itu lubangnya itu mungkin hanya 0, sekian senti lah, tapi setiap kali melahirkan kan harus dibuka dengan lebar yang 10 senti. Habis itu harus mengecil lagi, buka lagi, ngecil lagi. Aduh dokter, nggak usah pakai tangan dong, buka kecil gitu, ngilu. Sampai ngilu. Nah itu kan, waduh betapa tersiksanya mulut rahim itu kan. Nah makanya kalau kemudian dia ada kankernya itu ya wajar lah. Makanya reproduksi sehat menjadi penting. Ini saya kira menjawab pertanyaan Mbak Kade, gimana kita kanker mulut rahim bisa dicegah itu. Kita juga ada HPV ya, tapi juga ada HIV/AIDS ya. HIV/AIDS juga harus betul-betul dihindarkan, jangan sampai penularan HIV/AIDS itu di mana-mana terjadi. Ya. Lalu ini dok, ini pertanyaan klise semua ibu. Tapi saya ajaibnya, mungkin karena waktu itu ini cerita balik ya dokter, saya flashback. Ketika dari perkawinan saya yang pertama, putri saya usia 9 dan
tahun yang kedua. Nah ini masa-masa itu tuh saya nggak punya kesempatan untuk punya pillow talk sama mereka gitu ya. Nah terus zaman yang sudah berganti, terus mungkin anak-anak sekarang juga ya generasi alfa yang begitu dekat dengan teknologi, akhirnya mereka mendapatkan banyak informasi dari luar dari gadget dan lain-lain gitu. Nah saya tuh kayak kaget-kaget, tapi saya harus I'm stay calm gitu ya, karena pertanyaan mereka tuh luar biasa dok. Yang kalian we are the winner of the sperm, so we are the winner. Itu mereka yang seperti dokter sekarang sampaikan di para kader gitu ya. Tadi saya bilang we are the winner. We are the winner of the, artinya kan mereka tuh perkataan yang diucapkan, yang dipikiran itu sebetulnya udah sejalan mereka tangkap dari media gadget, walaupun saya tahu walaupun kadang ada parental lock, tapi kan narasi-narasi itu walaupun nggak porno, tapi mereka langsung bisa akses bayang dan lain-lain gitu. Nah, jadi saya coba untuk tenang, setenang-tenangnya. So mami, kita tuh keluar dari mana dan lain-lainnya gitu. Terus mereka, what do you think about sexology? Jadi dia tanya-tanya hal yang begitu, dan saya coba tanya dengan jawaban yang ya mungkin ini simple, tapi ini akan menjadi kegalauan semua ibu. Walaupun para ibu saya tahu punya pengalaman masing-masing dengan gaya bahasa masing-masing cara menjawab, tapi pasti mereka juga sebetulnya kesulitan. Kalau saya sih jawabnya simpel aja, Amora, this is your private area. Jadi nggak ada yang boleh pegang, boleh mami boleh lihat gitu ya. Siapapun nggak ada yang boleh pegang ya. And we are trust you. Jadi tolong jaga kepercayaan. Mungkin hal-hal simpel kayak gitu. Lalu mereka juga sekarang tuh, walaupun sempat kan pernah dibilang bahwa sex education akan dijadikan kurikulum, kan sebetulnya nggak mungkin Pak Mas, karena kalau yang namanya kurikulum berarti ada nilai-nilainya dong. Berarti kalau orang yang nilainya bagus berarti dia ahli dong dalam sex education, walaupun itu anak-anak kecil kita. Tapi mungkin dimasukin jadi mereka punya girl class. Jadi kelas perempuan dan kelas laki-laki, dan ini saya salut sekali sama sekolah anak-anak, mereka dimasukkan ke kelas perempuan dan kelas laki-laki itu usia kelas 6 dan kelas 7, satu SMP. Jadi mereka udah diajarkan tentang reproduksi, tentang sperm dan lain-lain. Itu menurut Bapak mungkin ini tuh bisa diimplementasikan juga nggak sih Bapak ke sekolah-sekolah yang mungkin di desa-desa dan lain-lain? Ya, ini pertanyaan Komisi 9 betul ini ya. Jadi, karena pertanyaan program ini, apakah program ini bisa di-deliver di tengah-tengah masyarakat itu. Tapi perlu ya, ini kan di sisi lain masyarakat butuh. Karena apa? Mereka merasa tabu dan mereka tidak tahu gitu. Tapi kalau dia tabu terus dan tidak tahu kan akhirnya juga tersesat juga. Banyak terjadi unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak dikehendaki, kemudian terjadi abortus ilegal, yang unsafe abortion, jadi menggugurkan yang tidak sehat, tidak aman, dan banyak terjadi. Satu pertanyaan ini saya anggap bukan pertanyaan Mbak Kade, tapi pertanyaan Komisi 9 ya, anggota Komisi 9 yang cerdas ya. Ini kan begini pertanyaan Mbak Kade, bahwa apakah sexual education bisa diberikan di sekolah, itu kan. Nah sekarang begini ya, ini untuk semua ya, bahwa sebetulnya kita ada salah kaprah ya. Jadi sebetulnya sexual education itu bukan pendidikan tentang hubungan seks, ya. Tetapi publik memahaminya adalah sexual education itu kemudian seolah-olah bicara tentang sexual intercourse, ya, jadi hubungan seks ya. Jadi makanya saya sepakat kalau Mbak Kade tadi punya istilah lain ya, misalkan bukan sexual education tapi kesehatan reproduksi gitu. Aslinya sexual education just male female, jadi hanya bicara tentang laki-laki perempuan, bagaimana laki-laki itu, bagaimana perempuan itu. Tapi saya sepakat bahwa kalau untuk di Indonesia kita kalau bicara sexual education terus di sekolah pasti banyak yang nolak ya. Dan tadi kalau sexual education di sekolah terus ada rapotnya, ada ukuran-ukurannya, menjadi repot juga kan itu. Nah makanya kalau kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan, dan tadi dipisah ya, ini model yang bagus ya, jadi model yang bagus, karena saya waktu di Kulon Progo juga pernah melakukan seperti itu. Jadi kita pisah laki perempuan, bahkan anak SD pun sudah kita beri. Ya, tapi anak SD contoh ya, ini anak SD anak laki-laki. Anak SD anak laki-laki itu kita beri pelajaran tentang yang laki-laki kumpulkan laki-laki.
Terus ayo kamu tahu ya laki-laki ciri-cirinya begini-begini. Terus ada penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit bawaan. Anak laki-laki itu harus mempunyai buahnya itu harus 2 itu. Kalau ini tidak 2, maka yang satunya itu akan jadi kanker. Maka kemudian ini diberikan pada mereka. Sehingga anak SD yang kelas 1 pun harus mengenali dirinya bahwa dirinya itu sempurna. Jadi bulet-buletannya ada 2. Kalau hanya 1 harus segera ke dokter. Ini adalah pelajaran kesehatan reproduksi laki-laki. Ada lagi pelajaran kesehatan reproduksi laki-laki yang harus diberikan. Contoh begini, anak laki-laki sering kena parotitis epidemika, itu gondongan, jadi bengkak di kanan kiri. Kalau laki-laki itu bengkak di kanan kiri ini, virusnya yang namanya parotitis itu, ternyata virusnya menyerang juga ke testis, ke biji pelirnya laki-laki itu. Ya, jadi kalau anak laki-laki kena parotitis tidak sembuh-sembuh, kemudian biji pelirnya juga kena, itu akhirnya besok setelah dewasa dia jadi mandul. Nah, ini kan bagaimana ini kalau tidak boleh diberikan pada anak-anak? Makanya kalau orang kena parotitis itu akhirnya harus stay at home, tidak boleh ke sekolah. Dia harus istirahat dulu supaya tidak nulari teman-temannya. Nah, ini kan pelajaran kesehatan reproduksi yang bagi laki-laki loh. Nah, hal seperti ini saya sering sebagai dokter kapan ini mau saya berikan ya? Itu padahal itu penting sekali bagi saya. Yang mencegah tadi kanker pada testis juga penting. Dan yang ini juga virus nyerang testis juga penting, tapi tidak ada kesempatan untuk menyampaikan ke dia. Nah, ini contoh, makanya ini mudah-mudahan menjadi program lah ke depan dengan ketemu Bu Kade yang Komisi 9, kemudian kita bisa mendeliver program untuk kesehatan reproduksi. Itu saya kira contoh yang ada juga loh anak perempuan ya. Tadi kalau Mbak Kade cerita, anak perempuan itu ada yang umurnya 13 tahun belum menstruasi. Dia bingung, waduh. Tapi rata-rata dulu yang zaman saya dulu 13 ya, sekarang turun ke 10. Sekarang 12,5 tahun rata-rata ya, rata-rata 12,5 tahun. Tapi nenek moyang kita dulu memang tua-tua belum menstruasi. Ada yang umur sampai 16 tahun baru menstruasi gitu. Ya, tapi semakin dengan gizinya bagus semakin ke sini, semakin muda sudah menstruasi. Nah, ini kan kapan kita mau memberikan penjelasan pada mereka? Kan tidak ada forumnya ini. Padahal kalau tadi ada kelas perempuan khusus untuk kesehatan reproduksi seperti yang digagas Mbak Kade tadi, itu kemudian kita bisa cerita di situ. Ayo kita cerita, kita ngeriung cerita begini ya. Kalau perempuan itu rata-rata 12,5 tahun. Terus nanti kalau Anda itu belum menstruasi, batasnya berapa? Batasnya 14 tahun. Kalau 14 tahun belum menstruasi masih aman, masih asalkan payudaranya juga sudah tumbuh. Kemudian bulu ketiaknya udah muncul. Itu kan penting. Ada guidance-nya, ada guidance-nya. Apa ini normal atau tidak normal itu. Ini mudah-mudahan ini sedikit lah bisa untuk share education kepada mereka. Jadi ketika 14 tahun belum menstruasi tapi payudaranya juga tumbuh, bulu ketiaknya tumbuh, ini sudah optimis lah. Ini berarti optimis bahwa hormonnya jalan, insya Allah tidak ada bahaya itu. Tapi deadline-nya adalah 16 tahun. Jadi begitu ada perempuan umur 16 tahun belum menstruasi, hampir dipastikan ada masalah. Nah, dan itu berarti harus segera dicek ya organ reproduksinya. Ini contoh simple aja loh, saya hanya cerita sedikit aja tentang menstruasi. Belum lagi kalau nanti ada, anak saya itu menstruasinya nggak tahu ya ini lama atau sebentar, tahu-tahu anemia. Jadi tahu-tahu anaknya pucat anemia, karena orang tuanya tidak tahu menstruasi yang normal itu berapa hari. Padahal orang tuanya juga udah berpuluh tahun menstruasi gitu kan, setiap bulan menstruasi. Tapi kalau ditanya orang tua, Bu, sampean tahu nggak ini bahasa batunya. Sampean tahu nggak ini? Ya itulah. Kalau menstruasi itu berapa hari normalnya? Loh, nggak tahu, mereka nggak tahu. Apalagi ditanya anaknya, sama pasti juga nggak tahu juga. Padahal ini kalau boleh disampaikan, kan kita bisa sampaikan. Menstruasi itu ya normalnya minimal 2 hari, maksimal 7 hari. Itu kan enak ya, kan bisa enak, ngobrol. itu kan ngobrol. Dan ini tidak tabu tuh, cuman bilang, menstruasi itu pedomani ya minimal 2 hari, maksimal 7 hari. Ya, kalau volumenya maksimal 200 cc totalnya. Tapi tidak ada tuh orang menstruasi tiap hari nyeseni, nyutunya tidak ada. Tapi paling tidak yang dipakai untuk pedoman itu. Terus pedoman berikutnya itu menstruasi yang normal tidak bergumpal-gumpal. Ya, jadi kalau ada orang menstruasi bergumpal-gumpal itu sudah tidak normal.
karena yang normal darah menstruasi tidak terlalu banyak, dia lewat lorong leher rahim, di situ ada mengencerkan darah, akhirnya keluar dalam bentuk encer. Itu. Nah ini kan sepele ya, tapi kan sering membawa masalah karena orang tuanya nggak tahu, anaknya menstruasinya bergumpal-gumpal, taunya bergumpal-gumpal itu normal saja, padahal itu tidak normal. Itu. Nah ilmu-ilmu praktis seperti inilah yang tadi saya sepakat ini, mudah-mudahan Komisi 9 nanti mengusulkan itu untuk supaya ini diajarkan dalam bentuk kesehatan reproduksi di sekolah laki-laki perempuan. Jadi sangat perlu sekali ya Pak Kepala, sangat perlu karena ya itulah tadi kembali ke orang tua, kadang orang tuanya justru yang merasa tabu, nggak usah pendidikan seks toh hamil juga nanti menikah ya hamil aja gitu. Kayak udah turunannya udah begitu gitu, padahal kan kita bicara tentang sistem reproduksi yang harus terjaga karena macam-macam penyakitnya itu juga semakin banyak bahayanya tadi yang dokter bilang tuh. Ada loh orang yang keputihan tapi nggak tahu bahwa keputihan ini normal atau tidak normal. Kan keputihan itu ada yang berbau, berbaunya itu kalau yang berbau amis itu karena amuba. Bau amis berarti nggak bagus. Ya. Ada yang berbau busuk berarti karena basil, itu juga tidak bagus. Tapi kalau keputihan tuh encer, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, itu ya, istilahnya ya netral saja, berarti kemungkinan itu hanya karena kesuburan, hanya masa subur. Kalau jelang-jelang mens gitu? Masih normal asalkan tidak berbau, tidak gatal juga. Jadi keputihan yang dianggap normal itu sebetulnya tidak berbau dan tidak gatal. Kalau gatal berarti kemungkinan karena jamur. Ada toh ibu-ibu yang mohon maaf yang lembab terus kemudian akhirnya jamur tumbuh di situ. Jadi jamur yang tumbuh di daerah yang bibir. Daerah bibir, daerah yang bibir mer atau bibir Manado. Kameramennya aja ngilu dong. Saya tuh kan dokter kebidanan ya. Saya kalau ngomong mau vulgar tapi jaga hati-hati kepada orang lain. Ternyata malah lebih vulgar ya. Dok, sekarang tuh jadi daerah situ tuh daerah yang mudah sekali tumbuh jamur kalau lembab. Karena apa? Jamur itu suka di daerah yang anaerob. Anaerob itu tidak ada oksigen, lembab itu. Dan tidak ada matahari, kan tidak pernah ada matahari masuk di situ. Tolong jangan dikat aja. Gak apa-apa. Dok, sekarang itu kalau kita masuk ke toko-toko, nggak usah yang supermarket mini-mini deh. Pasti semua menawarkan itu. Tisu basah khusus wanita. Nah itu perlu sebetulnya atau kan malah memancing nggak sih dok? Karena setahu saya kalau membasuh cuma pakai air bersih. Iya, sebetulnya tidak perlu terlalu begitu. Karena apa? Manusia itu sebetulnya asal menjaga kebersihan saja, apalagi mandinya sudah pakai sabun dan kelembabannya tadi dijaga, sudah selesai. Karena begini, di tubuh kita itu ada bakteri, yang bakteri natural harus ada. Contoh, mohon maaf ini saya bicara misalkan di dalam saluran reproduksi atau katakanlah di vagina begitu. Itu ada bakteri yang menjaga vagina, itu namanya Doderlin. Itu namanya aja keren lah. Doderlin. Saya mau cari itu bakteri yang ada di dalam vagina. Dan itu tidak boleh dibersihkan. Kalau kemudian di cleaning service, mohon maaf. Soalnya ada klinik-klinik yang menawarkan dong. Itu kan sampai bakterinya habis, kan akhirnya muncul jamur. Iya, karena itu bakteri yang menjaga di situ. Nah inilah yang maksud saya, kita itu harus betul-betul yang ilmu-ilmu yang ringan begini harus bisa disampaikan, meskipun barangkali mau disampaikan dalam forum yang hanya khusus ibu-ibu atau perempuan, tapi hal-hal ini penting ya. Jadi mudah-mudahan lah ini kehadiran Mbak Kade ini nanti bisa membawa satu perubahan kebijakan ya. Terima kasih. Ya, dan menarik semua itu yang masih banyak ini baru kulit-kulitnya sedikit lah ya udah podcastnya berdua. Jadi banyak episodenya. Insya Allah ini tergantung masyarakat podcast itu. Iya. Jadi kesehatan reproduksi itu bisa berseri. Jadi banyak sekali yang harus bisa dibicarakan tentang perempuan, banyak sekali. Ya, belum bicara tentang masa puber. Ya, karena masa puber itu kan banyak perubahan, yang semula tidak ada men jadi men itu, kemudian yang semula belum ada telur jadi ada telur dan sebagainya, itu perubahannya banyak sekali.
perlu disampaikan kepada publik. Ya, sahabat muda, keluarga muda, luar biasa. Saya kira Bu Kade ini tidak hanya memancing diskusi yang produktif, tetapi beliau bisa punya ide, inovasi untuk membawa program di dalam program-program pemerintah di Komisi 9 dan juga di mitra-mitranya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sukses terus di Komisi 9 dan juga tetap bisa mewakili kita semuanya untuk bisa menyampaikan ide dan gagasannya. Dan kita ketemu lagi di Diagnosa, dialog ringan obrolan santai di waktu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.